Bab 084. Boleh? Itu aku yang buat sendiri, jawab Kirei, lalu mengambilkannya untuk Sylvia. Sil, kamu kan lagi sakit mah, jangan makan makanan yang pedas dan asam terus. Kayak orang hamil saja. Celetuk Sinta, yang sibuk mencicipi masakan Kirei. Hus, memangnya orang hamil saja, yang doyan makanan pedas dan asam? Aku walaupun tidak sedang hamil, tapi tiba-tiba ingin makan asinan, makanya aku buat sendiri. Sahut Kirei sambil tersenyum pada Sylvia, yang menghentikan kunyahannya kala mendengar ucapan Sinta. Nanti kamu minum obatku saja, kebetulan aku selalu menyimpan obat lambung. Karena aku pun punya riwayat sakit lambung sejak remaja. Ucap Kirei pada Sylvia. Sylvia mengangguk sambil tersenyum, lalu melanjutkan makannya, memakan asinan buah buatan Kirei. Sinta sampai meringis ngilu, melihat Sylvia yang begitu lahap sekali makan asinan buah itu. Sil, kamu makan nasi gih, setelah itu minum obat. Ucap Sinta, lalu meninggalkan Sylvia yang masih di meja makan. Hamil. Gumam Sylvia, setelah mendengar celetukan dari mulut Sinta tadi. Sinta langsung menghampiri baby triplet, yang sedang menonton kartun di televisinya yang lebar seperti layar bioskop, dengan diiringi nyanyian anak-anak. Di mana ketiga bayi itu begitu girang dengan mulutnya yang terus berceloteh bahasa bayi. Kap, kap, kap. Onti kangen sekali pada kalian, kenapa kalian semakin lucu dan gemoy huh. Celoteh Sinta, yang terus menguyel-uyel ketiga bayi itu bergiliran. Sin, yang melihat baby Kin sudah menangis, menjadi korban keganasan ontinya. Kirei langsung mengambil baby Kim, lalu menyusuinya langsung. Setelah selesai makan asinan buah, Sylvia pun bergabung dengan Sinta dan Kirei. Lucu sekali kak, mereka semakin gemuk. Ucap Sylvia, yang baru melihat baby triplet lagi. Gimana tidak gemoy-gemoy, nyusunya saja sudah kayak pompaan air. Sahut Sinta, yang melihat mulut baby Ken seperti mulut ikan emas. 16. Sus-Susan dan Laras, tertawa mendengar celotehan Sinta yang lucu, dan tak bisa diam, terus saja mengganggu baby triplet yang sedang asik menyusu. Sylvia tersenyum, melihat Kirei yang sedang menyusui bayinya. Sylvia melihat kehidupan Kirei yang begitu sempurna sekali. Berbeda dengan dirinya yang diselimuti kemalangan dalam kisah asmaranya. Bahkan sekarang dia sedang memeluk lukanya sendiri, tanpa bercerita pada siapapun. Bagaimana kabarnya Kak Adam? Tanya Kirei pada Sylvia, yang sedang memandangi baby Kim, yang masih menyusu padanya. Baik Kak, kita sekarang jarang komunikasi, karena Kak Adam sibuk dengan kuliahnya di sana, apalagi perbedaan waktu antara Aussie dan Indonesia cukup jauh. Jawab Sylvia, yang terlihat gugup. Yang penting hubungan kalian baik-baik saja, 2 tahun tidak akan terasa, selama cinta di hati kalian masih terjaga. Tutur Kirei, yang senang mendengarnya. Sementara Sinta, memperhatikan mimik wajah Sylvia, yang terlihat sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Hubungan Bella dan Dr. Arnold semakin dekat, apalagi semenjak dokter memperjelas status di antara mereka. Hari ini Dr. Arnold membantu Bella, membereskan barang-barangnya, untuk pindah ke tempat barunya. Dr. Arnold melajukan mobilnya ke sebuah tempat yang lebih dekat dengan rumah sakit tempat mereka praktek. Ayo Bel, ajaknya saat sudah sampai. Dr. Arnold langsung membawakan barang-barang Bella yang tak banyak itu. Ini beneran kosan mas? Tanya Bella, saat masuk ke kamar kosan barunya. Yang nampak terlihat seperti kamar hotel bintang 5. Di mana kamar kos itu 3x lipat lebih luas, dibanding kosan sebelumnya, dan di kamar itu sudah lengkap dengan semua fasilitas, seperti kasur size queen, lemari, TV, AC, kulkas meja, dan toilet yang berada di dalam tentunya. Gimana Bel,
Nyaman kan? Tanya Dr. Arnold, yang saat ini duduk di tepi ranjang bersama Bella. Lebih dari nyaman Mas, ini seperti hotel. Jawab Bella. Tentu saja kosan itu seperti hotel. Karena kosan yang ditempati Bella saat ini adalah kosan eksklusif, yang biaya sewanya per bulan 6,5 JT. Dan Dr. Arnold sudah membayarnya untuk 6 bulan ke depan. Pasti mahal ya Mas? Tanya Bella, menatap Dr. Arnold, yang sekarang posisi mereka sangat dekat. Lumayan. Jawab Dr. Arnold. Lalu mengelus pipi Bella, dan mulai mendekatkan wajahnya pada wajah Bella. Bella langsung menutup matanya, dengan dadanya yang berdebar, dan saat bibir Dr. Arnold akan mendarat pada bibir Bella, tiba-tiba saja dering telepon dari handphonenya berbunyi. Sorry Bel, aku angkat telepon dulu. Ucap Dr. Arnold, yang langsung bangkit dari duduknya. Sementara Bella langsung memalingkan wajahnya dengan tersipu malu. Ternyata itu adalah telepon dari rumah sakit, yang meminta Dr. Arnold untuk segera ke rumah sakit, karena ada pasien yang memerlukan tindakan operasi Cito. Bel, aku pergi dulu ya. Ada pasien gawat darurat yang harus segera dioperasi saat ini. Ucap Dr. Arnold, lalu berpamitan pada Bella, untuk segera pergi ke rumah sakit. Iya Mas, hati-hati di jalan. Ucap Bella, yang masih memandangi punggung dokter yang pergi, dari ambang. 17. Pintu kamar kosnya. Bella menutup pintu kamarnya kembali, dengan jari tangannya meraba bibirnya sendiri, yang hampir saja tadi dijamah oleh Dr. Arnold. Sebagai perempuan yang sudah dewasa, dan pernah berpacaran, tentu saja Bella pernah merasakan yang namanya cium 4N. Tapi untungnya sampai saat ini Bella masih mempertahankan mahkotanya. Malam ini Dr. Aldi pergi ke sebuah klub malam, untuk menghadiri acara temannya, yang merayakan ulang tahun di sana. Dan saat sampai di sana, Dr. Aldi malah melihat Dr. Cynthia, yang ada di sana juga, dan tengah meminum minuman beralkohol. Padahal dirinya tahu, jika dia sedang hamil saat ini. Sin, sudah. Kamu tidak boleh minum alkohol terlalu banyak. Cegah Dr. Aldi, yang langsung menghampiri Dr. Cynthia, dan mengambil gelas kecil yang berisi alkohol di tangannya itu. Aldi, mau apa kamu ke sini? Bukankah kamu itu dokter yang teladan dan sok suci? Ucap Dr. Cynthia sambil tertawa, sepertinya Dr. Cynthia sudah mabuk karena pengaruh alkohol. Sin, sudah. Kamu bisa membahayakan janinmu. Cegah Dr. Aldi, yang lagi-lagi Dr. Cynthia menengak minuman itu. Aku tidak peduli, karena aku tak menginginkannya, justru bagus kalau janin ini mati dalam rahimku. Racau Dr. Cynthia dalam keadaan mabuk. Dan terus memukul-mukul perutnya sendiri. Dr. Aldi sampai geleng-geleng kepala, mendengar ucapan keji dari mulut Dr. Cynthia, pada janinnya sendiri. Ayo, aku antar kamu pulang Sin. Dr. Aldi membopong tubuh Dr. Cynthia untuk keluar dari dalam klub itu, dan dia antar pulang ke apartemennya. Setelah sampai ke unit apartemen Dr. Cynthia, Dr. Aldi pun langsung berpamitan untuk pulang lagi tapi. Al, kalau kamu tidak mau membantuku untuk menggugurkan janin ini, maka aku akan melakukannya sendiri. Ucap Dr. Cynthia, saat Dr. Aldi akan keluar dari apartemennya. Dr. Aldi yang mendengar itu pun langsung menghentikan langkahnya, dan berbalik badan, menatap Dr. Cynthia. Sin, sebagai dokter tentunya kamu tahu apa bahayanya melakukan itu, dan apa efek samping yang bisa saja terjadi setelahnya. Apalagi jika kamu. Maka bantulah aku. Setelah Dr. Cynthia, yang seperti ancaman bagi Dr. Aldi. Dr. Aldi pun terdiam, dia benar-benar bingung dalam situasinya saat ini. Apalagi Dr. Cynthia kelihatannya begitu nekat sekali. Aku akan membantumu, tapi katakan,
siapa ayah dari bayi yang sedang kamu kandung itu? Arnold, 18. Aku akan membantumu, tapi katakan, siapa ayah dari bayi yang sedang kamu kandung itu? Tanya Dr. Aldi, yang penasaran, karena tahu jika Dr. Cynthia sangat sulit didekati, terutama oleh rekan sejawatnya sendiri. Tentu saja, karena type Dr. Cynthia adalah seorang CEO, yang sudah memiliki istri dan anak. Arnold, jawab Dr. Cynthia, yang entah benar atau tidak, karena saat ini dirinya masih dalam pengaruh alkohol. Membuat Dr. Aldi tak begitu saja mempercayai ucapannya. Sin, lebih baik sekarang kamu istirahat saja. Besok kita akan bicarakan lagi tentang hal ini. Ucap Dr. Aldi, lalu membawa Dr. Cynthia untuk masuk ke kamarnya. Setelah itu, Dr. Aldi pun langsung pergi dari apartemen Dr. Cynthia. Arnold, gumam Dr. Aldi, dalam mobilnya. Tentu saja Dr. Aldi mengenal Dr. Arnold, bukan sebagai sejawat saja. Tapi beberapa kali mereka juga sering bertemu di luar nongkrong bareng, atau membahas dunia medis. Sylvia menemili pulang dari rumah Kirei menggunakan taksi, walaupun Roy dan Sinta sempat memaksa untuk mengantarkannya. Dan sebelum sampai ke apartemennya, Sylvia turun di sebuah apotek yang jaraknya tidak jauh dari apartemennya. Entah karena dorongan apa, sehingga Sylvia berpikir untuk membeli tespek. Sylvia memasukkan tespek itu pada tasnya, lalu memilih berjalan kaki menuju ke apartemennya yang jaraknya hanya kurang lebih 500 meter saja. Copet, 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 tolong! Teriak Sylvia, saat tasnya dijamret oleh seorang laki-laki. Tolong, tas saya dijamret! Teriak Sylvia lagi, saat ada beberapa orang yang menghampirinya, lalu coba mengejar pencopet itu. Baf, baf, baf. Seorang laki-laki yang turun dari motor, langsung menghajar pencopet itu. Dan ternyata itu adalah Rizal, yang kebetulan melewati jalanan itu. Rizal belum mengetahui jika tas yang dicopet oleh laki-laki itu, adalah milik Sylvia. Dia mengejar pencopet itu, karena melihat ada beberapa orang yang mengejarnya dan meneriakinya copet. Ampun bang. Ampun. Saya terpaksa melakukan ini, karena anak saya sedang sakit. Ucap laki-laki itu, memohon ampun. Rizal langsung mengambil tas yang sebagian isinya sudah keluar, lalu Rizal mengambilnya satu persatu termasuk tespek yang tadi Sylvia beli. Mana tas saya? Tanya Sylvia, yang langsung menghampiri pencopet itu, saat sudah dikerubuni orang. Rizal yang sedang berjongkok, memasukkan isian tas itu kembali. Langsung menoleh ke belakang, saat mendengar suara perempuan yang tak asing baginya. Vi, ini tas kamu. Tanya Rizal, yang langsung berdiri. Lalu mengembalikan tas itu pada Sylvia. Iya Kalek, terima kasih. Jawab Sylvia. 19. Lalu orang-orang di sana berniat untuk membawa pencopet itu ke kantor polisi. Saya mohon ampuni saya, anak saya di rumah sedang sakit keras, dia sedang menunggu saya membawa obat, tapi saya tidak punya uang sama sekali untuk membelinya. Ucap laki-laki itu bersujud di bawah kaki Sylvia, memohon maaf. Bapak-bapak sebelum saya ucapkan terima kasih, tapi saya minta agar masalah ini jangan diperpanjang lagi. Ucap Sylvia, yang merasa iba. Dan, Pak bangunlah, ini saya ada sedikit uang untuk membantu Bapak membeli obat anak Bapak. Semoga anak Bapak lekas sembuh. Dan jangan diulangi lagi. Ucap Sylvia, lalu memberikan sisa uang yang ada di dompetnya, yaitu 400.000. Mbak, yang menolong Mbak itu, laki-laki itu, bukan kita. Ucap seorang laki-laki yang berada di sana, menunjuk ke arah Rizal. Sylvia pun langsung melirik ke arah Rizal dan menghampirinya. Sekali lagi terima kasih Kak. Ucap Sylvia, dengan sedikit membungkukkan badannya. Sama-sama Vi,
Aku hanya kebetulan saja lewat sini. Jawab Rizal, sambil tersenyum. Aku antar Vi, ini sudah malam. Kamu kenapa berjalan sendirian malam-malam begini? Tanya Rizal, yang memaksa mengantarkan Sylvia. Sylvia yang masih merasa syok dengan kejadian tadi pun, akhirnya menerima tawaran Rizal. Sylvia naik ke motor Rizal, yang malah membuatnya teringat pada kenangannya bersama Adam, di mana dia sering jalan-jalan bersama Adam menggunakan motor. Kak, maaf, aku tidak bisa membawa tamu laki-laki masuk ke apartemenku, karena ini adalah apartemen milik abangku. Ucap Sylvie saat sudah sampai di lobi apartemennya. Dan Rizal masih mengikutinya. Oh begitu, oke deh. Jawab Rizal, yang sebenarnya berharap sekali Sylvia mengajaknya untuk mampir dulu. Vi, tunggu. Panggil Rizal, sebelum Sylvia masuk ke dalam lobi. Kenapa Kak? Sylvia berbalik badan, dan Rizal langsung menghampirinya lagi. Kamu belum ada menghubungi nomorku ya? Tanya Rizal, yang sedari kemarin, sangat menunggu sekali. Maaf Kak, aku lupa, bohong Sylvia. Ya udah, mana sini nomor kamu, biar nanti aku yang miss-call ke handphone kamu. Pinta Rizal. Sylvia yang merasa berhutang budi pada Rizal, karena tadi sudah menolongnya, akhirnya memberikan nomor handphonenya pada Rizal. Dan Rizal langsung memiskal nomornya pada handphone Sylvia. Sudah masuk Kak, ucap Sylvia. Simpan ya, siapa tahu kamu butuh bantuan aku, atau kita bisa pergi jalan-jalan mungkin. Ucap Rizal, sambil tersenyum menatap Sylvia, yang tak balik menatapnya. Lagi pula kamu dan Adam kan sudah putus Vi, jadi tidak ada salahnya jika kita. Aku dukuan Kak, terima kasih. Setelah Sylvia, yang langsung pergi meninggalkan Rizal. Yes. Gumam Rizal, yang merasa senang dan berhasil. Sylvia masuk ke apartemennya, dan langsung ke kamarnya. Dia mengeluarkan tespek yang sudah dibeli tadi dan memandangi benda itu. Bagaimana kalau? Gumam Sylvia yang sudah overthinking, dan berencana mengeceknya besok pagi. Rizal pun kini sudah sampai ke apartemennya, dia duduk berdiri di balkon apartemen, dengan memandangi nomor Sylvia, yang sudah berhasil dia dapatkan. 20. Tunggu, untuk apa Sylvia membawa tespek? Monolog Rizal, yang mengingat betul jika benda itu keluar dari tasnya Sylvia. Setelah menyelesaikan tugasnya, membantu pasiennya melahirkan, Dr. Arnold pun bergegas untuk pulang, tapi kali ini tujuan pulangnya bukanlah ke apartemennya langsung, melainkan ke kosan Bella. Tok, tok, tok. Dr. Arnold mengetuk pintu kamar kos Bella. Bella yang sudah tertidur pun, terbangun kembali, dan melihat jika saat ini sudah jam malam lewat. Ceklek, Mas Arnold. Ucap Bella, yang melihat Dr. Arnold, menemuinya kembali. Sudah tidur Bel? Tanya Dr. Arnold. Iya Mas, soalnya besok aku bagian shift pagi. Jawab Bella, lalu mengambilkan air minum untuk Dr. Arnold. Terima kasih. Ucap Dr. Arnold lalu meneguk air minum dalam gelas itu. Ada apa Mas, malam-malam kesini? Tanya Bella, yang tahu sepertinya Dr. Arnold baru pulang dari rumah sakit. Sengaja mampir dulu, jawab Dr. Arnold, lalu masuk ke toilet. Bella duduk di atas tempat tidurnya. Setelah dari toilet membasuh wajahnya, dan mencuci kakinya. Dr. Arnold pun ikut naik ke atas kasur itu. Membuat Bella gugup. Mas, ini sudah malam, apa sebaiknya Mas pulang saja, takutnya. Dr. Arnold langsung menyambar bibir Bella. Bella yang awalnya hanya diam saja karena kaget, kini perlahan membalasnya. Bella meraup udara sebanyak-banyaknya, kala Dr. Arnold sudah melepaskan pagutan bibirnya. Sementara Dr. Arnold tersenyum melihat Bella, yang kini pipinya memerah.
Mas, apa Mas benar-benar mencintaiku? Tanya Bella, yang tak ingin cinta sendirian, dan Dr. Arnold menjadikan bahan percobaan hatinya. Karena desakan dari ibunya. Belle, aku menyukaimu. Jawab Dr. Arnold yang ambigu. Dr. Arnold tersenyum pada Bella, lalu berpamitan pulang. Walaupun belum tumbuh rasa cinta di hatiku untukmu Belle, tapi aku harap kamu bisa membuatku yakin akan perasaan ini. Gumam Dr. Arnold, setelah keluar dari kamar Bella. Dr. Arnold menyukai Bella, berawal dari rasa ibanya, setelah mendengar cerita hidup Bella yang sudah yatim piatu, dan hidup sebatang kara di kota ini. Tapi Dr. Arnold masih belum mengetahui entah perasaan apa yang sebenarnya dia miliki untuk Bella. Cynthia hamil. Kita akan menikah. 21. Pagi ini Kirei Tengan bersiap-siap, karena akan mengunjungi rumah mamihnya, setelah sekian lama mereka pindah di rumah barunya. Mas, aku berangkat dengan Pak Maman saja, pakai mobil yang Alphard putih. Ucap Kirei, karena mobil di garasi rumahnya sudah seperti showroom. Mobil Alphard saja ada dua yang berwarna hitam dan yang baru berwarna putih, pemberian dari mamihnya untuk baby triplet. Tidak, aku yang akan mengantarkan kalian. Jawab Sam. Tapi kan Mas, biasanya ke kantor menggunakan mobil kesayangannya Mas itu. Ucap Kirei lagi, karena tidak mungkin jika membawa ketiga bayinya dengan menggunakan mobil sport suaminya. Tidak apa-apa, hari ini aku tidak akan memakai mobil yang itu, yang penting pulang pergi kalian bersamaku. Jawab Sam, yang membungkam mulut comel istrinya. Yang selalu merasa tak ingin merepotkan suaminya. Kirei masuk ke kamar baby triplet, untuk melihat ketiga anaknya dan perlengkapan mereka yang dia akan dibawa. Semuanya sudah lengkap kan sus? Baju ganti, popok, skincare-nya, botol susu, dan titernya jangan lupa, tutur Kirei, yang sangat detail jika menyangkut anak-anaknya. Sudah non, semuanya sudah dimasukkan. Jawab Susan. Lalu mengeluarkan barang bawaannya ke depan. Sam yang sudah rapi, masuk ke kamar baby triplet dan, apa ini? Tanya Sam, yang pandangan langsung menyoroti penampilan princess kecilnya. Di mana baby Kim dipakaikan bando oleh mominya. Mas jangan dilepas, itu bando. Lucu kan? Ucap Kirei, sambil tersenyum dan mengedip-ngedipkan matanya. Aku pikir tadi donat. Jawab Sam, yang membuat Kirei tertawa ngakak, karena sebagai suami, Sam mana tahu perintilan anak perempuannya. Kap. Hari ini kalian akan ke rumah Gema, happy ya di sana, nanti papa jemput lagi kalian pulang. Ucap Sam, pada ketiga bayinya. Sam dan Kirei keluar dari kamar itu, dengan menggendong ketiga bayinya. Berat sekali sekarang Ken dan Kim. Ucap Sam, yang langsung menggendong kedua bayinya. Apalagi nanti jika mereka sudah empasi ya mas, pasti semakin gemoy hehe. Sahut Kirei. Yang justru dirinya malah tidak gemuk-gemuk walaupun sekarang makannya banyak, karena nutrisi dari makanan yang Kirei makan, langsung dihisap oleh ketiga bayinya. Kirei duduk di depan bersama suaminya, Susan dan Laras di belakang. Kedatangan mereka ke rumah mamihnya tanpa memberitahukan mami papihnya terlebih dulu, dan itu sengaja Kirei lakukan, untuk memberikan surprise pada mami papihnya. Non Kirei, dan Sam, ucap Biasi, yang begitu terkejut dan senang sekali melihat kedatangan Kirei dan Sam. Sapa Kirei, yang juga begitu merindukan Biasi, dan suasana rumah itu. Bu, Pak, ada bayi di luar. Teriak Biasi, memanggil Bu Nisa dan Pak Reza, saking senangnya, bayi siapa? Tanya Bu Nisa, yang sedang bersantai di taman belakang rumahnya bersama Pak Reza. Itu Bu, baby triplet, cucu ibu. Jelas Biasi.
yang membuat Bu Nisa langsung bergegas ke depan, dan 22. Meninggalkan Pak Reza. Sam, Kirei, kenapa tidak bilang dulu kalau kalian mau pindah lagi ke sini? Tanya Bu Nisa yang pede sekali. Kita hanya berkunjung saya Mi, jenguk Mami dan Papi. Sam langsung berangkat ke kantor Mi, nanti pulang kantor Sam ke sini lagi menjemput mereka. Sahut Sam, tapi Bu Nisa pura-pura tak mendengarnya. Bu Nisa langsung menggendong baby Ken dan mengajak Susan dan Laras ke ruang keluarganya, Pi. Kirei menyalimi papihnya, lalu mereka pun berkumpul di ruangan itu. Pi, Kim cantik sekali ya, kakak dan adeknya ganteng-ganteng. Puji Bu Nisa, yang melihat ketiga cucunya semakin good looking. Kirei hanya tersenyum saja, membiarkan hari ini khusus untuk mami papihnya bersama baby triplet. Kirei pergi ke dapur, untuk membantu Biasi masak. Karena kedatangan mereka yang mendadak, sehingga Biasi dan mamihnya tidak memasak banyak pagi ini. Sylvia terbangun jam 7.30 WIB, sudah seminggu ini dia merasa mudah ngantuk, sampai-sampai sering bangun kesiangan, jika lupa menyalakan alarm di handphonenya. Sylvia langsung mengambil test pack yang dia beli tadi malam, lalu membawanya ke toilet, untuk mengecek urin pertamanya pagi ini. Dan, positif. Gumam Sylvia, setelah menunggu beberapa detik, test pack itu langsung memunculkan 2 garis merah. Sylvia langsung keluar dari toilet itu, dan ke kamarnya untuk melihat kalender jadwal menstruasinya, yang ternyata memang dia sudah telat bulan ini. Hiks. Bang, maafin Sylvie, abang pasti kecewa jika tahu sekarang Sylvie, lirik Sylvia yang menangisi nasibnya sekarang. Dan pastinya Roy lah orang yang akan merasa kecewa dan murka dengan kondisinya sekarang ini. Aku harus pergi, aku tidak akan menggugurkan janin ini. Dan aku juga tidak mau membuat Bang Roy malu dan repot dengan kesalahan yang sudah kuperbuat. Tekad Sylvia, yang akan meninggalkan kota ini, untuk menyembunyikan kehamilannya. Setelah pulang kuliah, Adam pergi bersama teman barunya, yang sudah lebih awal kuliah di sana, dan sama-sama berasal dari Indonesia. Sehingga cukup membantu Adam untuk beradaptasi di kampus barunya, yaitu Jessica. Adam meminta Jessica untuk menemaninya mencari restoran Indonesia di sana. Mendadak Adam merindukan masakan Indonesia, terutama sate. Wah, rasanya sudah lama aku tidak memakan makanan seperti ini. Ucap Adam, setelah pesanannya datang, yaitu sate ayam dengan bumbu kacang. Walaupun rasanya tidak seenak di Indonesia langsung. Jika kamu ingin kulineran masakan Indonesia di sini, hubungi aku saja. Aku lumayan sudah cukup hafal dengan beberapa restoran Indonesia di sini. Sahut Jessica, yang sedari awal Adam masuk kampus itu, Jessica begitu ramah padanya. Mungkin karena Jessica salah satu mahasiswa yang berada dari Indonesia juga. Adam mengangguk, dan langsung melahap makanan, di mana satu porsi sate itu langsung dia habiskan. Sementara Jessica tersenyum melihat Adam yang lahap sekali. Setelah selesai makan, Adam dan Jessica masih duduk di restoran itu dengan menikmati dessert. Adam memperhatikan Jessica, yang membuatnya teringat pada Sylvia. Untuk apa aku masih memikirkannya, sementara sekarang dia sudah bahagia dengan seseorang. Aku pikir dia akan menungguku kembali. Gumam Adam, yang lagi-lagi merasa dirinya lah yang tersakiti di sini. 23. Mas, Bella, yang coba melepaskan tautan tangan Dr. Arnold pada tubuhnya. Karena sekarang mereka tengah berada di ruang praktek Dr. Arnold, setelah semua pasiennya hari ini sudah selesai kontrol padanya. Tidak akan ada yang melihat kita Bel. Ucap Dr. Arnold, lalu membalikkan tubuh Bella menghadapnya. Mimik wajah Bella langsung terlihat gugup, dan pipinya memerah, kala ditatap oleh Dr. Arnold. Mas jam 3 nanti, Mas ada jadwal operasi 2 pasien.
Ucap Bella mengingatkan Dr. Arnold, agar Dr. Arnold melepaskannya. Aku tidak lupa Bel, untuk jadwal besok pun aku sudah tahu dan ingat. Jawab Dr. Arnold, yang membuat Bella menggigit bibir bawahnya. Nanti aku antar kamu pulang ya. Ucap Dr. Arnold, yang tahu jika Bella hari ini pulang sore. Tapi Mas, bukan ya Mas Arnold pulang malam, hari ini? Tanya Bella. Tidak apa-apa, lagi pula kosmu yang sekarang kan dekat. Jawabnya, lalu Dr. Arnold pun melepaskan Bella, dan membiarkannya keluar lebih dulu dari ruangannya. Dr. Aldi yang penasaran dan harus memastikan kebenaran tentang ayah dari janin yang dikandung Dr. Cynthia pun, akhirnya menghubungi Dr. Arnold, untuk mengajaknya bertemu, dan berbicara langsung. Karena Dr. Aldi pikir jika itu benar, kenapa Dr. Arnold tidak mau bertanggung jawab? Seperti yang dibilang Dr. Cynthia padanya. Tut, 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 telepon yang sudah terhubung. Apa kamu sedang sibuk? Tanya Dr. Aldi, saat Dr. Arnold sudah menerima panggilannya. Dr. Aldi pun menyampaikan maksudnya menghubungi Dr. Arnold, dan Dr. Arnold pun menerima ajakan Dr. Aldi untuk bertemu. Baiklah kita bertemu di kafe tempat biasa kita nongkrong. Ucap Dr. Aldi, sebelum mengakhiri percakapannya di telepon itu. Setelah menyelesaikan operasinya pada pasiennya, Dr. Arnold pun menyempatkan waktu untuk mengantarkan Bella pulang ke kosannya. Mas. Bella yang terkejut dengan sikap agresif Dr. Arnold padanya, yang tiba-tiba mengecup pipinya, saat sudah berada di dalam mobil. Bel, apa aku boleh bertanya padamu? Tanya Dr. Arnold, sebelum melajukan mobilnya. Apa Mas? Apa kamu sudah mempunyai perasaan padaku? Setelah kita menjalani hubungan ini. Bella terdiam sejenak, karena justru Bella sudah lama menyimpan rasa pada Dr. Arnold. Sebenarnya, aku sudah lama mempunyai perasaan pada Mas, tapi aku merasa jika itu tidak mungkin, mengingat aku yang hanyalah seorang perawat biasa. Jawab Bella, yang jujur. Jadi, kamu sungguh mencintaiku Bel? Tanya Dr. Arnold, yang langsung menatap wajah Bella. Iya Mas, aku mencintaimu. Jauh sebelum Mas Arnold mengajakku untuk jadi pacar bohongan, dan menjalin hubungan sekarang ini. Jawab Bella. Yang membuat Dr. Arnold merasa bersalah. Karena di hatinya rasa cinta untuk Bella masih belum benar-benar tumbuh. 24. Mas, aku harap, Mas tidak mempermainkanku. Dan, aku antar sekarang kamu pulang Bel, karena aku harus segera kembali lagi ke rumah sakit. Ucap Dr. Arnold yang langsung melajukan mobilnya. 25. Setelah menyelesaikan tugasnya di rumah sakit, malam ini Dr. Arnold langsung pergi ke sebuah kafe tempat janjian dirinya dan Dr. Aldi bertemu. Dr. Arnold sampai lebih dulu, dan kini dia tengah menunggu Dr. Aldi, yang sepertinya telat. Setelah menunggu kurang lebih 15 menit, akhirnya Dr. Aldi pun muncul. Sorry tadi masih ada beberapa tugas yang harus ku selesaikan. Ucap Dr. Aldi, berjabat tangan dengan Dr. Arnold, lalu duduk berhadapan di meja itu. Tidak apa-apa Al, aku mengerti. Karena pekerjaan kita sama. Jawab Dr. Arnold, dengan tersenyum kecil. Jadi ada apa Al? Kamu mengajakku bertemu, apa kamu ingin memberikan undangan untukku? Tanya Dr. Arnold, pada rekannya itu. Karena Dr. Arnold sudah tahu jika Dr. Aldi sudah lama mempunyai kekasih. Dan hanya tinggal menunggu waktu meresmikan hubungannya saja. Sepertinya akan lebih dirimu jawab Dr. Aldi, yang membuat Dr. Arnold tersenyum tipis, dan teringat pada Bella, gadis yang baru saja dia pacari. Masih dini Al, dan aku masih belum yakin. Jawab Dr. Arnold. Yang membuat Dr. Aldi sedikit ragu, untuk menanyakan tentang ucapan Dr. Cynthia padanya. Iya.
Jawab Dr. Arnold menatap wajah Dr. Aldi, yang terlihat seperti ingin. Cynthia hamil. DGG. Seketika wajah Dr. Arnold terlihat begitu terkejut. Maksudmu, Dr. Cynthia spesialis anak? Tanya Dr. Arnold, memastikan. Dan Dr. Aldi langsung mengangguk, sambil memperhatikan respon Dr. Arnold. Dia menemuiku, memintaku untuk membantunya melakukan aborsi, tapi... Jangan. Karena itu adalah anakku. Sela Dr. Arnold. Yang kali ini Dr. Aldi lah yang nampak benar-benar terkejut. Ternyata tanpa Dr. Aldi pertanyakan pun. Dr. Arnold sudah mengakuinya langsung. Jadi benar jika janin yang dikandung Dr. Cynthia adalah anakmu. Iya, dan aku akan bertanggung jawab. Aku akan menikahi Cynthia. Jawab Dr. Arnold, yang malah terlihat senang mendengar kabar itu. Walaupun dia harus mengetahuinya dari mulut orang lain, bukan dari Dr. Cynthia langsung. Yang harusnya Dr. Cynthia memintanya bertanggung jawab. Mas, sudah pulang belum? Bella mengirimkan pesan pada Dr. Arnold, pada jam 22.30 WIB. Karena tahu jika hari ini jadwal Dr. Arnold sampai jam 9 malam. Bella masih memegangi handphonenya menunggu balasan pesan dari Dr. Arnold. Dengan perasaan yang masih berbunga-bunga, karena hubungan mereka yang terbilang masih sangat baru, dan lagi hangat-hangatnya. Sudah jam 30 menit dari pesan itu dikirimkan, tapi Dr. Arnold masih belum juga membalasnya, sampai 26. Bella pun akhirnya kini sudah tertidur. Tok, tok, tok. Dr. Arnold mengetuk pintu unit apartemen Dr. Cynthia. Setelah tadi bertemu dengan Dr. Aldi, dan mengetahui fakta tentang Dr. Cynthia yang sedang mengandung anaknya. Dr. Arnold memutuskan untuk langsung menemui Dr. Cynthia. Sudah ada 15 menit, dirinya berdiri di luar pintu unit Dr. Cynthia. Dan mengetuk pintu itu berulang kali, tapi sangat tidak ada sahutan apalagi Dr. Cynthia membuka pintu itu. Kemana dia? Monolog Dr. Arnold, yang tadi sore sempat melihat Dr. Cynthia di rumah sakit. Tapi semenjak Dr. Cynthia yang terus menolaknya, dan dirinya dekat dengan Bella, Dr. Arnold sudah benar-benar tidak pernah bertegur sapa lagi dengan Dr. Cynthia. Walaupun mereka praktek di rumah sakit yang sama. Dr. Arnold pun akhirnya memilih pergi, dan berniat untuk berbicara dengan Dr. Cynthia besok, karena besok sudah pasti Dr. Cynthia ada di rumah sakit. Saat dia sudah sampai di apartemennya, Dr. Arnold baru membuka pesan dari Bella, yang malah membuatnya menjadi galau dan bingung. Maafkan aku Bel. Sepertinya Bu Nisa sekarang sudah tidak bisa, kumanfaatkan untuk dekat dengan Tuan Sam. Gerutu Dr. Cynthia, yang ternyata mempunyai fake akun. Dan mengikuti Instagram Kirei dan Sam. Sehingga dia bisa melihat postingan terbaru dari Kirei, yang memposting foto dan video kebersamaan dirinya, baby triplet, dengan mami papihnya. Di mana di video itu terlihat hubungan Bu Nisa dan Kirei yang kembali hangat lagi. Sehingga membuat Dr. Cynthia geram. Di tengah dirinya yang sekarang sedang berada di klub malam. Semenjak hamil Dr. Cynthia memang sering pergi ke klub malam, untuk menghilangkan rasa stresnya. Dasar wanita cacat, munafik, kau boleh berbahagia saat ini, karena kedokmu masih belum terbongkar. Dengus Dr. Cynthia, yang yakin, jika Bu Nisa belum mengetahui tentang Kirei yang tidak bisa hamil lagi. Mas, besok kita jemput Sylvia untuk ke butik ya, ucap Sinta, yang saat ini tengah duduk di pangkuan suaminya yang sedang sibuk memainkan laptopnya. Jawab Roy. Kap. Sinta mengecup bibir suaminya karena irit bicara sejak tadi. Tunggu 5 menit lagi, aku sedang sibuk. Ucap Roy, yang tak bisa konsentrasi karena sejak tadi Sinta menggodanya terus. Bagaimana kabar dia? Tanya Roy, yang belum menemui Sylvia.
Kemarin dia kambuh sakit mah ya mas, saat aku datang ke apartemennya. Jawab Cynthia. Sudah berobat. Katanya sudah, tapi gimana tidak kambuh, dia makannya saja mangga muda dan rujaknya pedes banget. Sampai aku buang, biar tidak dimakan lagi. Tutur Sinta. Yang membuat Roy langsung menutup laptopnya, dan menggendong istrinya ke tempat tidur. Apa semua perempuan itu, suka makan pedas dan asam ya? Tanya Roy, karena Sinta istrinya pun seperti 27. Itu. Jika tidak ada Roy yang bawel mengomelinya. Kak, sebentar lagi kita akan jadi orang tua. Karena kini telah tumbuh buah cinta kita di rahimku. Ucap Sylvie, sambil meraba perutnya yang masih rata. Air mata pun menetes begitu saja, membayangkan dirinya yang akan menjalani masa kehamilannya tanpa suami. Aku tidak mengugurkan janin ini, walaupun kamu tidak akan bertanggung jawab. Lanjut Sylvia yang sudah terisak menangis. Karena Adamlah laki-laki terakhir yang membuat dirinya bahagia, dan berakhir menderita seperti sekarang ini. Dan tetap Adamlah laki-laki yang masih ada di dalam hatinya. Walaupun Adam sudah mengecewakannya dan meninggalkannya. Aku sangat merindukanmu. Gumam Adam, yang saat ini tengah terbaring di atas ranjangnya. Rasanya Adam ingin sekali pulang ke Indonesia, tapi setelah mendengar info dari Rizal, membuat dirinya malah merasa sakit hati dan dikhianati oleh Sylvia. Apa aku pulang dulu saja? Gumam Adam, yang tahu jika minggu depan Sylvia wisuda. Pagi hari ini Dr. Arnold berangkat lebih awal, sampai dia melupakan janjinya untuk menjemput Bella, dan berangkat bersama. Apa Dr. Cynthia sudah datang? Tanya dokter, pada asisten Dr. Cynthia. Dr. Cynthia mengubah jadwal prakteknya hari ini ke jam 9 pagi dok. Jawab asisten Dr. Cynthia, yang sudah dikabari oleh Dr. Cynthia tadi malam. Terima kasih. Ucap Dr. Arnold, dan berlalu keluar untuk ke ruangan. Mas. Sapa Bella, yang baru sampai, setelah tadi dia berangkat dengan menggunakan ojek. Bel, maaf tadi aku tidak menjemputmu, karena sedang buru-buru. Bohong Dr. Arnold, tidak apa-apa mas, jawab Bella, dengan tersenyum. Bel, aku duluan ya. Mau visit pasien rawat inapku dulu, jam praktek kita masih 1 jam lagi, tolong kamu siapkan semuanya. Tutur Dr. Arnold lalu pergi, untuk ke lantai atas. Ruangan khusus rawat inap. Di ruang prakteknya hari ini, sikap Dr. Arnold terlihat berbeda sekali pada Bella. Kemarin-kemarin Dr. Arnold selalu menggoda Bella, dan mengajaknya bercanda ketika pasiennya sudah selesai. Mas, apa sedang ada masalah? Tanya Bella, sebelum keluar dari ruangan Dr. Arnold. Tidak Bel, aku hanya sedikit lelah saja, mungkin karena kurang tidur. Oh ya, maaf tadi malam aku tidak membalas pesanmu. Ucap Dr. Arnold, lalu Bella yang sudah menyelesaikan tugasnya pun keluar dari ruangan Dr. Arnold. Cynthia. Gumam Dr. Arnold, kala melihat jam di pergelangan tangannya. Dia pun langsung bergegas keluar, untuk menemui Dr. Cynthia. Cynthia. Panggil Dr. Arnold, yang melihat Dr. Cynthia sepertinya akan pergi. Tunggu. Dr. Arnold pun langsung berlari menghampiri Dr. Cynthia. Ada apa lagi Ar? Tanya Dr. Cynthia, yang tidak tahu, jika Dr. Arnold telah mengetahui kehamilan. Ya, 28. Kita akan menikah. Ucap dokter langsung pada intinya. Sementara Dr. Cynthia menatapnya bingung. Apa kamu sedang mabuk Ar, atau mungkin terlalu lelah butuh istirahat? Ledek Dr. Cynthia, yang tak menganggap ucapan Dr. Arnold serius. Aku sedang tidak bercanda. Karena aku sudah tahu, kamu sekarang tengah mengandung anakku. DGG. Tanpa Dr. Arnold sadari,
jika di sudut sana, ada perempuan yang hatinya hancur berkeping-keping. Menyaksikan itu semua. 29. Bella masih terdiam mematung di sudut sana, dengan perasaannya yang sakit dan hancur, mendengar fakta bahwa laki-laki yang baru saja mengajaknya menjalin hubungan, dan memberinya perhatian dalam bentuk kasih sayang dan materi, ternyata sudah mempunyai anak di rahim wanita lain. Aku akan menghubungi ibuku untuk segera datang ke Jakarta. Dan kita akan secepatnya menikah. Ucap Dr. Arnold, yang terlihat sepertinya dia begitu bahagia dengan kehamilan Dr. Cynthia. Jangan ngaco kamu Ar, karena saat ini aku tidak sedang hamil, dan mengandung anakmu. Tolak Dr. Cynthia, yang menyangkalnya. Karena dia tidak berharap Dr. Arnold untuk bertanggung jawab. Lagi pula Dr. Cynthia tidak menginginkan janin itu. Dan berniat mengugurkannya. Aldi yang sudah memberitahuku, apa kamu masih ingin menyangkalnya juga? Dan jangan harap Aldi mau membantumu untuk mengugurkan janin itu. DGG. Seketika Dr. Cynthia pun terdiam. Rupanya Dr. Aldi tidak bisa dia percaya, dan malah membongkar rahasianya. Dr. Cynthia lupa jika dia sendirilah yang menyebutkan nama Dr. Arnold pada Dr. Aldi, saat dia tengah dalam keadaan mabuk. Cynthia. Dr. Arnold mengejar Dr. Cynthia, yang berusaha meninggalkannya. Lepas Ar, sentak Dr. Cynthia. Berusaha melepaskan cekalan tangan Dr. Arnold. Tapi Dr. Arnold malah memeluknya. Setidaknya pikirkan anak yang ada dalam kandunganmu. Aku mohon. Itu darah dagingku. Biarkan aku bertanggung jawab. Dan melihatnya lahir ke dunia. Mohon Dr. Arnold, yang sampai memohon pada Dr. Cynthia. Membuat Dr. Cynthia bingung dan terdiam. Tapi aku tidak mencintaimu Ar. Anggap saja kita menikah demi anak itu, anak kita. Jawab Dr. Arnold. Bella menutup mulutnya, meredam suara tangisannya. Dia berlari ke toilet. Dan mengunci dirinya di sana. Hicks. 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 Sadar Bell, sadar. Kamu itu bukan siapa-siapa, dan dia, Bella menangis sejadi-jadinya. Mungkin jika jam kerjanya sudah habis, Bella akan memilih untuk langsung pulang. Setelah 20 menit di dalam toilet dan menangis, Bella keluar, dan membasuh wajahnya. Walaupun kedua kelopak matanya begitu sembab. Bella berharap dia tidak bertemu dengan Dr. Arnold. Bella pun memulai pekerjaannya lagi. Dengan mencoba kuat di balik hatinya yang tengah tersayat-sayat. Aku akan jadi seorang ayah. Gumam Dr. Arnold dalam ruangannya. Tanpa dia tahu jika saat ini ada seorang perempuan yang tengah menguatkan diri atas kehancuran hatinya. Bella, plak, pengkhianat. Hardik Dr. Cynthia dengan melayangkan tamparan pada Dr. Aldi. 30. Dia begitu marah pada Dr. Aldi, yang telah membuka rahasianya sekaligus aibnya. Aku pikir kamu bisa dipercaya Al, tapi nyatanya kamu membuat hidupku semakin hancur. Kamu hancur karena sifatmu sendiri Sin, aku sudah tahu semuanya sekarang, jika kamu berbohong. Dan kenapa kamu menolak Arnold untuk bertanggung jawab? Cecar Dr. Aldi. Yang selama menjadi dokter dia tidak mau mengotori profesinya. Walaupun Dr. Cynthia teman sejawatnya. Dr. Cynthia langsung keluar dari ruangan Dr. Aldi. Dia menangis dan berjalan di jalan raya, saking frustasinya dan stres. Kamu harus mati, mati, mati. Kamu tidak boleh lahir dari rahimku. Dr. Cynthia memukul-mukuli perutnya sambil berjalan, dan... Ah, sial. Ucap seorang laki-laki, di dalam mobil sportnya, lalu turun, melihat siapa yang dia tabrak. Setelah jam 5 sore, Bella bergegas untuk pulang, dan untungnya sedari tadi dia tidak berpapasan dengan Dr. Arnold. Bella. Gumam Dr. Arnold, yang melihat Bella seperti sedang terburu-buru keluar dari lobi.
Bel, panggilnya. Bella sebenarnya mendengar Dr. Arnold memanggilnya, tapi Bella memilih untuk tak menghiraukannya. Dan mempercepat langkahnya. Pak, cepat jalan. Ucap Bella, pada supir taksi itu. Bella. Dr. Arnold yang mengejar Bella, berniat untuk mengantarnya pulang. Sesampainya di kosannya, Bella langsung mengemasi barang-barangnya. Berniat meninggalkan kosan itu, dan pergi. Karena tidak mungkin dia masih tinggal di kosan itu, sesudah mengetahui fakta jika Dr. Arnold akan menikahi Dr. Cynthia, yang sedang mengandung anaknya. Hicks. Kamu jahat mas, jahat. Lirih Bella, yang meraung menangis. Tak bisa menahan kesakitannya. Bahkan tubuhnya terasa lemas terduduk di lantai. Dr. Arnold yang sudah menyelesaikan prakteknya, dan hanya tinggal menunggu jadwal operasi untuk nanti malam, akhirnya pergi, untuk menyusul Bella ke kosannya. Di tengah perjalanan, dia membelikan makanan untuk Bella. Aku harus jujur pada Bella, sebelum semuanya semakin jauh. Aku tidak mau menyakitinya. Gumam Dr. Arnold, lalu melajukan lagi mobilnya menuju kosan Bella. Aku harus segera pergi. Ucap Bella, lalu membawa tas, yang berisi sedikit barang-barangnya, yang dia bawa dari kosan sebelumnya. Ceklek. Bel, kamu mau kemana? Tanya Dr. Arnold, yang ternyata sudah di luar pintu kosan Bella. Bel, Dr. Arnold membawa Bella kembali masuk. Kamu kenapa? Tanyanya, dan Bella diam 1000 bahasa. Bella mencoba menahan air matanya agar tidak keluar di depan Dr. Arnold. Saya mau pergi dok. Ucap Bella, yang sedari tadi Dr. Arnold menahannya. 31. Pergi kemana? Ini tempatmu Bel. Jawab Dr. Arnold, yang memang tidak mengetahui jika tadi Bella menyaksikan percakapannya dengan Dr. Cynthia. Dari awal sampai akhir, Dr. Arnold membawa Bella untuk duduk di tepi ranjangnya. Dan mengusap pipinya. Tapi dengan cepat Bella menepisnya. Jangan memberi saya harapan dok, jangan membuat perasaan saya melambung tinggi jika ternyata, Hicks. Bella menangis lagi, tak sanggup melanjutkan ucapannya. Maksudnya ini apa Bel? Saya melihat dan mendengarnya sendiri, percakapan Dr. Arnold dengan Dr. Cynthia tadi. DGG. Dr. Arnold menunduk dan memejamkan matanya. Maafkan aku Bel, semua yang kamu dengar itu benar. Ucap Dr. Arnold, dengan perasaan bersalah pada Bella. Tapi dia juga tidak bisa menutupinya, karena dia sudah berniat menikahi Dr. Cynthia, yang sedang mengandung anaknya. Bella bangkit dari duduknya, dan mengambil tasnya lagi, untuk segera pergi dari ruangan yang begitu menyesakkan dadanya. Bel, aku mohon, tetaplah tinggal di sini. Dan bekerja sebagai asistenku. Kita tetap bisa menjalin hubungan baik, walaupun aku nantinya akan menikah dengan Cynthia. Pinta Dr. Arnold, yang tak tega jika Bella harus kembali tinggal di kosan sempit dan kumuh lagi. Kamu pikir aku apa dok? Apa? Aku punya hati, dan harga diri. Aku tidak perlu belas kasihanmu, sakit dok, sakit. Pekik Bella, dengan air mata yang berlinang. Menumpahkan isi perasaan sakit hatinya. Bel, aku mohon maaf, aku tahu aku salah, tapi aku harus bertanggung jawab. Aku tidak mau jadi laki-laki pecundang. Dan anakku jadi korban lahir tanpa seorang ayah. Selamat dok, semoga berbahagia. Ucap Bella, lalu keluar dari kamar kos mewah itu. Sementara Dr. Arnold, terdiam menunduk, tak bisa lagi menahan Bella, karena dirinya tak mungkin memilih Bella, daripada anaknya. Walaupun dirinya sudah merasa nyaman dengan Bella, tapi untuk hati Dr. Arnold ternyata belum bisa mencintai Bella sepenuhnya.
Dan untuk tanggung jawabnya pada Dokter Cynthia pun, sebenarnya dia melakukan itu karena anak yang dikandung oleh Dokter Cynthia, bukan karena mencintai Dokter Cynthia juga. Bella berjalan, mencari tukang ojek, yang bisa mengantarnya ke suatu tempat. Dengan uang sisa gajiannya yang minim, Bella memilih untuk mencari kontrakan sebagai tempat tinggal barunya. Kuat Belle, kamu harus bertahan. Kamu masih membutuhkan pekerjaan itu. Gumam Bella, yang sekarang sudah mendapat tempat tinggal, yaitu sebuah kontrakan petakan, yang biaya sewa per bulannya 800.000. Bella akan tetap bertahan bekerja di rumah sakit itu dengan profesional. Walaupun hatinya pasti akan terus-menerus merasakan sakit, setiap kali bertemu dengan Dr. Arnold. Di rumahnya Kirei saat ini tengah resah, menunggu suaminya pulang, sudah jam 8 malam tapi Sam, belum pulang juga, dan tak ada mengabarinya, seperti biasanya. Kirei pun akhirnya mencoba menelpon suaminya. Di tengah dirinya yang sedang duduk di meja makan sedari tadi, sampai masakannya sudah dingin semua. Tut, tut, tut. Kirei menghubungi nomor suaminya sampai beberapa kali, karena Sam tak kunjung mengangkat panggilan darinya. 32. Kemana kamu mas? Gumam Kirei, yang menjadi cemas. Karena tak biasanya Sam mengabaikan pesan ataupun panggilannya. Oek, oek, oek. Baby triplet kompak menangis, dan tak mau menyusu menggunakan dot. Non, baby triplet tidak mau menyusu. Ucap Sus Laras, menghampiri Kirei. Lalu Kirei pun, menutup handphonenya. Untuk menyusui baby triplet dulu. Tumben nak, kalian rewel lagi. Ucap Kirei, yang tengah menyusui ketiga bayinya. Setelah baby triplet kenyang, dan tertidur. Kirei pun keluar dari kamar baby triplet, untuk menghubungi nomor suaminya lagi, dan... Halo mas, kenapa belum pulang? Tanya Kirei, saat sambungan telepon itu sudah tersambung. 33. Flashback. Sore itu Sam, dalam perjalanan menuju pulang, setelah dia bertemu rekan bisnisnya di sebuah restoran bersama Roy juga. Tapi saat pulang mereka terpisah, karena arah jalan tujuan mereka yang berbeda. Mobil Sam melaju cukup kencang, di jalanan yang lenggang, sampai akhirnya dia harus menginjak rem secara mendadak saat ada seorang wanita yang melintas tanpa memperhatikan lalu lintas. "Ahek!" teriak wanita itu. "Sial! Apa dia tidak punya mata?" gerutu Sam, di dalam mobil sportnya, lalu turun, melihat siapa yang sudah dia tabrak. "Kau!" ucap Sam, yang mengenali wanita yang sudah dia tabrak itu, yaitu ternyata Dr. Cynthia. Untungnya Sam lebih cepat mengerem mobilnya, sehingga Dr. Cynthia tidak terluka parah, dia hanya terjatuh saja karena sedikit tersenggol. Dr. Cynthia begitu terkejut, melihat Sam yang keluar dari mobil yang sudah hampir melindasnya. Seperti sebuah mimpi baginya bisa bertemu dengan Sam tanpa sengaja. Entah keberuntungan apa yang datang padanya hari ini. Dan tentu saja, momen itu sebisa mungkin dia manfaatkan. "Tuan Sam," ucap Dr. Cynthia lemah. Lalu dia berpura-pura pingsan. Karena lalu lintas yang semakin padat, Sam akhirnya terpaksa membawa Dr. Cynthia masuk ke dalam mobilnya, untuk dia bawa ke rumah sakit. Sebagai bentuk tanggung jawabnya. Sementara Dr. Cynthia si tengah memejamkan matanya, dia sedang memutar otak bagaimana caranya bisa menjebak papa baby triplet. "Art, kenapa jadi macet begini?" umpat Sam, yang tak ingin berlama-lama dengan Dr. Cynthia di dalam mobilnya. Bahkan sedari tadi dia tak melirik sama sekali pada Dr. Cynthia yang duduk di sampingnya. Tuan Sam," ucap Dr. Cynthia, yang sudah sadar. "Baguslah jika kau sudah sadar," sahut Sam, yang tiba-tiba menepikan mobilnya. "Turun, dan cari taksi untuk kau pergi ke rumah sakit, aku akan menanggung semua biayanya," ucap Sam. "Ah,
Dokter Cynthia merintih, memegangi kepalanya. Tolong antarkan saja aku pulang ke apartemenku Tuan Sam, dan Anda tidak perlu merasa bersalah ataupun bertanggung jawab, karena ini salahku yang tidak berhati-hati. Tutur Dokter Cynthia, yang pandai sekali bermain kata. Untuk mengelabui lawannya. Apalagi ini adalah kesempatan emas baginya, Dokter Cynthia tidak mungkin melepaskan Sam begitu saja. Di mana apartemenmu? Tanya Sam, lalu Dokter Cynthia pun memberikan alamat apartemennya. Dengan hatinya yang bersorak penuh kemenangan kali ini. Apartemen Dokter Cynthia lumayan jauh, dari jalanan yang saat ini mereka lalui, ditambah lalu lintas yang padat, karena jam-jam pulang kerja. Membuat Dokter Cynthia begitu senang bisa berlama-lama dengan Sam di dalam mobil itu. Tuan Sam, apa boleh kita berhenti dulu di apotek? Saya ingin membeli obat pereda nyeri, karena kepala dan 34. Lutut saya sakit sekali. Pinta Dokter Cynthia. Sam tak menyahutinya, saat dirinya menemukan apotek di pinggir jalan, Sam menepikan mobilnya. Tapi saat dia akan turun, Dokter Cynthia malah mencegahnya.